warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan tugas fisika yaitu praktikum induksi elektromagnetik, membuat homopolar motor dan kereta elektromagnetik. Nama saya Lintang Septana Putri. Nama saya Rakalisa Zalia. Nama saya Shinsi Jahra. Nama saya Tiara Caisa Putri. Nama saya Muhammad Rizky Daniana. Nama saya Iqbal dan Muharam. Nama saya Muhammad Dimas Saputra. Nama saya Muhammad Ais Ramadan. Tujuan percobaan. Tujuan dari percobaan yang kami lakukan yaitu yang pertama, siswa dapat menunjukkan fenomena induksi elektromagnetik yang terjadi bila flux magnetik melingkupi kumparan berubah terhadap waktu. Kedua, siswa dapat menentukan hubungan kecepatan gerak magnet mendekati atau menjauhi kumparan dengan besar GGL induksi yang ditimbulkan pada kumparan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hubungan jumlah lilitan kumparan dengan besar GGL induksi yang ditimbulkan pada kumparan. Alat dan bahan, batu, baterai, yang kedua kawat tembaga, yang ketiga magnet, yang keempat tang, yang kelima penggaris. Hukum landasan teorinya. Landasan teorinya itu hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum Faraday inilah yang kemudian menjadi dasar dari prinsip kerja induktor, transformator, solenoid, generator listrik, dan motor listrik. Hukum tersebut hukum yang sering disebut dalam hukum induksi elektromagnetik Faraday ini pertama kali dikeluarkan oleh seorang fisikawan dari Inggris bernama Michael Faraday pada tahun 1931. Pada hukum Faraday yang dijelaskan bahwa semakin cepat perubahan medan magnet, semakin besar pula gaya listrik yang dihasilkan yang diinduksikan oleh kumparan tersebut. Selanjutnya, induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan flux magnetik pada konduktor tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnetik. Kedua, gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis gaya medan magnetik. Dengan kata lain, akan timbul gaya gerak listrik di dalam kumparan apabila kumparan itu berada di dalam medan magnet yang kuat. Medan magnetnya berubah-ubah terhadap waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya gerak listrik berikut di bawah ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilan gaya gerak listrik. Yang pertama ada jumlah lilitan pada kumparan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin besar tegangan yang dibutuhkan. Yang kedua, kecepatan gerak medan magnet. Semakin cepat garis gaya medan magnet atau posisi yang mengenai konduktornya, semakin besar pula tegangan. Yang ketiga, jumlah garis gaya medan magnet atau flux. Semakin besar jumlah garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktor, semakin besar juga tegangan induksinya. Langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah membuat homopolar motor yaitu 1. Setkan batu baterai, kawat tembaga, magnet, dan tang. 2. Potong kawat tembaga sesuai ukuran yang akan digunakan. Ketiga, lalu temukan bagian tengah kawat menggunakan penggaris. Tekuk kawat menjadi huruf V, di tengahnya menggunakan tang. 4. Tekuk kembali setiap ujung kawat hingga ujungnya mengarah ke bawah. Kemudian letakkan patung kawat pada permukaan yang rata. 5. Letakkan ujung positif baterai, sisi yang terdapat tonjolan di sebelah kabel V. Tekuk ujung bawah patung kawat secara miring menggunakan tang. 6. Letakkan magnet neodymium di bagian bawah baterai yang rata. Tempatkan magnet dan baterai tegak pada permukaan yang rata. 7. Letakkan kabel V di atas posisi benjolan baterai. Seimbangkan patung dan pastikan ujung kawat yang ditekuk membentuk sudut menyentuh magnet, bukan baterai. 8. Saat kabel Anda tampak seimbang, lepaskan. Untuk hasil percobaan, pada percobaan homopolar motor, jenis arus yang digunakan adalah DC atau arus searah. Untuk melengkapi rangkaian, digunakan kawat tembaga yang dapat menghantarkan listrik yang dialirkan dari ujung positif ke ujung negatif. Ia mengalir melalui baterai ke dalam kabel, ke atas kabel, dan kembali ke ujung positif baterai. Ini disebut rangkaian lengkap. Homopolar motor tersebut terdapat medan magnet yang mempunyai ujung positif dan ujung negatif. Medan magnet mendorong ke arah baterai. Aliran arus listrik mendorong ke bawah menuju magnet. Gaya-gaya yang berlawanan ini menyebabkan gerakan keluar pada kawat, menyebabkan kawat berputar mengelilingi magnet.
Motor yang dilengkapi dengan baterai, magnet, dan kawat disebut motor homopolar. Karena gaya magnet dan aliran listrik, kawat berputar ke satu arah. Motor ini tidak akan mampu menggerakkan apapun, tapi menyenangkan untuk dilihat. Selanjutnya langkah-langkah untuk membuat kereta elektromagnetik. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Yang kedua, gulung kabel tembaga pada batang. Lakukan dengan rapi dan rapat. Buat gulungan sepanjang yang diinginkan. Bila gulungan tembaga sudah sesuai dengan yang diinginkan, pisahkan gulungan tembaga dari batang. Yang ketiga, setelah itu tempelkan 3 magnet super kuat, karena magnet mempunyai daya tarik yang kuat untuk menempelkan 30 lem. Masing-masing 3 baik itu dikutub positif maupun negatif. Yang keempat, masukkan baterai yang telah ditempeli magnet super ke dalam pusat dari gulungan hingga masuk ke keseluruhan. Bila baterai tidak jalan, coba tukar posisi baterainya. Yang kelima, agar dapat terus berjalan, looping kedua ujung dapat dirapatkan. Percobaan kereta elektromagnetik. Kereta elektromagnetik ini memanfaatkan gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak pada kutub-kutub magnet yang terdapat pada mineral dan gerbong kereta. Magnet itu dihasilkan oleh induksi elektromagnetik akibat gerak kereta. Kereta elektromagnetik menerapkan konsep fisika hukum Lenz. Hukum tersebut kemudian digunakan untuk menciptakan medan magnet yang cukup besar. Jika medan magnet itu bertemu dengan medan magnet lain yang berlawanan arah, maka akan menciptakan daya tarik, dan jika sejenis, maka akan menciptakan gaya. Kesimpulan, pada praktikum induksi elektromagnetik kali ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, fenomena induksi elektromagnetik ditunjukkan ketika besaran GGL induksi yang dihasilkan di antara ujung-ujung suatu kumparan penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnet yang menembus lob atau kumparan penghantar tersebut. Yang kedua, semakin besar kecepatan gerak magnet, maka akan semakin besar pula GGL induksi yang dihasilkan, sama dengan NU. Hubungannya yaitu berbanding lurus. Yang ketiga, hubungan antara jumlah lilitan kumparan dengan GGL induksi berbanding lurus, yang artinya semakin banyak jumlah lilitan kumparan maka akan menghasilkan GGL induksi yang besar pula. 8 sama dengan min N D per dt. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.